Oke, saya di sini bersama narasumber yang akan saya wawancarai pada proyek UAS kali ini. Nah, pertama-tama perkenalkan namanya terlebih dahulu. Nama saya Robi Chandra. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, seberapa penting sih kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Sepertinya itu pertanyaan yang nggak usah ditanya lagi, karena semua orang pasti sudah tahu betapa pentingnya kerukunan dalam beragama di masyarakat. Udah jelas, nggak perlu dijawab pun itu pasti udah jelas. Berarti sangat penting. Penting Oke. banget. Nah, selanjutnya, apakah Anda pernah melihat atau mengalami secara langsung contoh nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan Anda? Sering ya. Contohnya seperti ketika azan berkumandang, itu biasanya umat yang non muslim itu mereka mendiamkan suaranya, atau yang mungkin ketika lagi sibuk mereka berhenti melakukan aktivitas. Itu juga sebaliknya ketika umat non muslim mereka ada acara seperti contohnya kayak nyanyi atau mungkin ada ibadah-ibadah yang lainnya, maka umat Islam pun mereka menghentikan aktivitas mereka. Dan ketika misalkan ada bencana yang dilanda kepada umat Islam, nanti orang-orang non-Muslim ikut bantu, bukan cuma orang Islam aja yang bantu. Dan sebaliknya gitu juga, ketika ada yang non-Muslim kena musibah, entah kecelakaan atau meninggal, maka semua yang tetangga-tetangganya, baik yang non-Muslim ataupun yang Muslim, semuanya ikut bantu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia saat ini? Tantangan terbesarnya ini karena banyaknya oknum-oknum atau orang-orang yang suka menyebarkan hoax. Nah, ini masalah besar nih, atau ujaran kebencian kepada agama yang dia tidak senangi. Contohnya seperti agama non-muslim misalkan, ketika ada pidana atau orang yang melakukan tindak pidana pakai jilbab, nanti di komen tuh tebak agama. Wah, berarti Islam nih pasti ya. Kalau ada yang korupsi, ini pasti orang Islam gitu misalnya. Itu biasanya beberapa komentar-komentar atau netizen yang nggak suka dengan agama tertentu, maka dia akan menyebarkan hoax dan ujaran-ujaran kebencian terhadap agama yang lain. Nah, dan juga terkadang masyarakat itu kurang kepahaman terhadap agama, sehingga gampang termakan omongan orang-orang lain yang sikit-sikit menyebarkan hoaks, menyebarkan berita-berita palsu atau kebencian terhadap agama yang lain. Karena minimnya kepahaman agama, percaya-percaya aja. Ini masalah besar. Oh, berarti itu intinya karena kurangnya pemahaman agama ya? Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Menurut Anda, peran siapa sih yang paling besar dalam menjaga kerukunan umat beragama? Pemerintah, tokoh agama, masyarakat, atau siapa dan mengapa? Nah, itu yang pertama itu pastinya tokoh agama, karena pendapat mereka, perkataan mereka itu selalu didengar oleh masyarakat. Itu udah pasti tokoh agama. Kemudian yang kedua itu didikan dari orang tua sejak dini. Nah, maka orang tua ini perlu belajar agama sebelum punya anak, sehingga apa? Ketika anaknya lahir dididik agama, dididik untuk bertoleransi, sehingga anaknya tadi pun terbuka pikirannya, tidak fanatik terhadap agamanya atau benci pada agama yang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selamat malam. Saya di sini bersama narasumber yang akan saya wawancarai pada proyek UAS kali ini. Pertama-tama, boleh perkenalkan nama dan agama? Iya, nama saya Adung Sembiring, agama Kristen Protestan, gereja di GBKP Perumnas Malingkah. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, seberapa penting kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Iya, sebenarnya sangat penting sekali ya, karena untuk kerukunan di lingkungan sangat mendukung. Jika tidak ada kerukunan antara umat beragama, mungkin ya sering terjadi cekcok lah, atau mungkin Konflik gitu ya? konflik-konflik kecil, atau mungkin ya lingkungan juga pasti nggak kondusif lah. Iya, ya. Berarti sangat penting ya? Iya. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua. Apakah Anda pernah melihat atau mengalami langsung contoh nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan Anda? Di
lingkungan langsung sepertinya kondusif aja ya, jadi nggak nampak ada konflik-konflik di lingkungan. Tapi dulu semasa ya kecil lah di kita kan, waktu ada ibadah-ibadah agama Kristen misalnya, ada yang beragama lain mau ikut bergabung membantu gitu. Tapi kalau di lingkungan sekarang ini sepertinya nggak pernah lihat ya konflik, nggak pernah lihat kebersamaan juga ya, paling-paling di acara-acara nasional lah 17-an gitu ya gabung, nggak ada nampak agama lain-lain. Iya. Yang penting intinya rukun ya kan, tidak saling rusuh antar agama lain ya kan. Iya, di lingkungan ini nggak ada nggak ada kerusuhan lah antara agama, rukun lah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan saat ini? Sepertinya pemahaman ya tentang agama masing-masing. Jadi kadang-kadang ada di medsos ini diplesetkanlah ajaran agama, dibusukkan agama yang lain, diangkat agama yang lainnya. Jadi itu kadang-kadang pemahaman yang ya masing-masing harusnya umatnya mempelajari agamanya masing-masing sehingga bisa menjadi umat yang baik di masing-masing agama. Oh, cukup sekian saja. Terima kasih. Oke, di sini saya bersama narasumber yang akan saya wawancarai pada proyek UAS kali ini. Nah, pertama-tama perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Bapak Suryono. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, seberapa penting sih kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Sangat penting ya, karena kerukunan umat beragama itu saling menjaga, saling menghormati sesama antar umat beragama, agar kehidupan di masyarakat itu aman, tertib, dan damai. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak pernah melihat atau mengalami langsung contoh nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan Bapak? Pernah. Antar umat beragama ini baik non-muslim maupun muslim ya, bila ada kejadian musibah, mereka ini saling mengunjungi dan saling membantu. Itu terjadi di masyarakat kita. Oke, selanjutnya apa sih tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia saat ini? Tantangan terbesarnya adalah fanatisme sempit ya, kurangnya pemahaman agama, sosial dan budaya, khususnya di masyarakat, sehingga terjadinya konflik di masyarakat. Selanjutnya, menurut Bapak, peran siapa sih yang paling besar dalam menjaga kerukunan umat beragama? Pemerintah, tokoh agama, masyarakat, atau siapa dan mengapa? Peran yang terbesar dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, pemerintah, dan juga masyarakat itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti yang paling besar perannya itu kayak tokoh agama gitu ya? Tokoh agama, pemuka masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya bersama narasumber yang akan saya wawancarai pada proyek UAS kali ini. Nah, dan kebetulan dia juga adalah kenalan saya. Dia juga berprofesi sebagai guru agama di MTS Amal Saleh. Nah, pertama-tama perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya bekerja sebagai guru di MTS Amal Saleh. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Menurut Anda, seberapa penting sih kerukunan antara umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut saya sih penting sekali ya, karena dalam Islam pun kerukunan itu sangat penting dalam Islam. Apalagi dalam Islam gitu. Yang mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan menghargai semua pendapat antara semua agama gitu. Jadi kita tidak terpecah belah. Oh, berarti tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang damai ya? Iya. Damai dan tentram. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Apakah Anda pernah melihat atau mengalami langsung contoh nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan Anda? Boleh diceritakan? Eh, untuk tahun ini pernah selama Ramadan tuh ya, pas lagi puasa ya, umat muslim dan non muslim itu saling memberi takjil gitu ke masjid untuk bersedekah gitu, biar nanti buka bareng gitu. Oke, selanjutnya, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia saat ini? Eh, minim ini sih pemikiran tentang agamanya sih, dia kayak kurang terlalu fanatik gitu sama agama, dia kurang paham apa tentang agama tersebut, jadi dia belak-belakan lah gitu. Oh, berarti intinya itu karena kurangnya pemahaman agama ya? Iya. Berarti pemikirannya menjadi sempit. Oke, sekian itu dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya bersama narasumber yang akan saya wawancarai pada proyek UAS kali ini. Nah, sebelumnya beliau ini mantan dari pengurus vihara. Nah, pertama-tama perkenalkan diri dahulu. Nama saya Heri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya. Menurut Anda, seberapa penting sih kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Penting bagi keamanan dan kedamaian seluruh Indonesia, dan semua harus menjalankannya tidak terkecuali siapapun. Oke, menurut Anda, peran siapa sih yang paling besar dalam menjaga kerukunan umat beragama? Pemerintah, tokoh agama, atau masyarakat? Terutama pemimpin yang paling penting dalam menjalankan toleransi beragama di Indonesia dan seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Oke, sekian saja. Terima kasih.